Oke, semuanya sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Kalaupun ada yang sedang kurang fit atau sedang kurang sehat, kita bahkan mudah-mudahan semuanya lekas sehat dan lekas fit seperti sedia kala ya. Amin, Allahumma amin. Oke, tadi di grup WA kita sudah melakukan kebiasaan pagi, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas SD Pupu Pujang, dan juga berdoa bersama. Nah, kita masuk ke Zoom, kita sudah siap untuk memulai belajar materi kita. Sebelum kita mulai, di sini mau memindahkan dulu, karena semuanya sudah siap, kita pindah dulu ke ruang kelas ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pindah dulu ke ruang kelas. Alhamdulillah kita sudah pindah ke ruang kelas. Sekarang semuanya sudah siap, duduk yang rapi, tidak ada yang tiduran. Sudah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang garis ya. Pasti di sini yakin pasti semuanya udah tahu ya garis itu apa ya. Di kehidupan kita sehari-hari kita pasti banyak menemukan garis ya, baik itu di rumah, di sekolah, di manapun, termasuk di sekitar kita sekarang tempat duduk kita juga pasti kalian bisa menemukan contoh-contoh garis. Nah, sebelum kita ke materi, di sini mau tanya dulu. Sekarang silakan amati di sekitar kalian. Silakan tuliskan di kolom chat benda apa saja yang memiliki garis. Tuliskan 5 benda aja. 5 benda yang ada di sekitar kalian. Silakan ditulis di kolom chat. Untuk semua 5 benda aja. 5 benda yang ada di sekitar kalian, dekat tempat duduk kalian. sama Di chat. Oke, sumpit, pensil. Kalau dituliskan semua, itu kita tidak akan cukup waktunya hanya untuk menuliskan benda-benda yang memiliki garis ya. Oke, papan tulis ya. Terima kasih banyak anak-anak hebat. Sekarang bisa tutup lagi chatnya. Miss Inu mau tanya dulu. Apakah kalian sudah tahu arti garis itu apa sih? sudah. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Wah, ada yang sudah mempelajari dari buku mungkin ya. Oke, sekarang perhatikan ke sini. Hebat ya anak-anak, mungkin ada yang sudah mempelajarinya di buku, katanya titik itu adalah kumpulan, garis itu adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Maksudnya apa sih? Coba perhatikan semuanya ke sini, ke share screen. Coba Miss Ina tanya, kalau garis itu panjangnya segimana? Garis mana aja mau gimana aja. Ya katanya 1 meter. Panjang garis segimana sih sebetulnya? Garis itu, sebuah garis itu panjangnya seberapa panjang? Panjang banget. Tidak dapat dibatasi. Oke, tidak dapat dibatasi katanya. Batas. Dari contoh benda-benda di sekitar kalian tadi, dapat kita kategorikan, dapat kita kelompokkan jenis garis atau macam-macam garis. Yang pertama itu ada yang namanya garis lurus. Nah, kalau garis lurus ini adalah garis yang panjang, tidak dibatasi. Betul, garis yang lurus katanya Ina, betul. Selain lurus, dia panjangnya tidak terbatas ya. Maksudnya tidak terbatas. Jadi bisa sampai berapa biro gitu bisa. Betul, panjangnya tidak terbatas. Nah, kalau kita membuat sebuah garis lurus dari titik-titik ya yang tepat, nih sudah jadi garis lurus. Kita supaya lebih rapi langsung pakai garis lurus. Nah, ini, garis lurus ini bisa diperpanjang ke kanan, bisa diperpanjang ke kiri sampai tidak terbatas. Artinya, kalau Miss Inu memperpanjang ini yang bagian kiri ini, terus panjang sampai nyampe ke rumahnya Asyam, sampai nyampe ke rumahnya Kalea, sampai nanti tiba-tiba muncul di Los Angeles misalnya ya. Ini garis yang masih terus bisa diperpanjang. Nah, tidak terbatas. Mau ke Jerman sampai kemanapun selama dia masih bisa diperpanjang, dia akan terus memperpanjang dan bisa diperpanjang baik ke kanan maupun ke arah kiri. Nah, betul, pintar sekali. Memangnya ada kertas yang bisa menuliskan garis panjang itu. Nah, oleh karena itu, untuk mempersingkat penulisan sebuah garis lurus, jadi gini, maka kita cukup memberikan tanda
Seperti ini. Oh, ada di buku yang tanda Nah. panah gitu. Pinter, tanda panah. Artinya dari lurus bisa diperpanjang ke arah kanan maupun ke arah kiri. Nah, gitu. Kalau ke atas atau ke bawah bisa tidak? Tidak. Tidak ya, karena titik itu hanya satu Tidak. dimensi. Kecuali kalau garisnya seperti ini, baru boleh diperpanjang ke atas maupun Ke ke atas atau ke bawah. bawah. vertikal atau horizontal. Pinter. Oh, berarti kalau nggak ada tanda panahnya berarti nggak bisa diperpanjang. Cakep. Kita lanjut ke yang kedua. Kalau yang nggak ada tanda panahnya berarti nggak bisa Sinar diperpanjang garis. ya. Nah, pinter. Pertanyaan yang bagus. Coba kita lihat. Yang kedua ada yang namanya sinar garis. Ingat tadi tentang kasus lampu senter. Aduh, kasus. Contoh lampu senter. Ya. Contoh lampu senter, misalnya kita punya sebuah lampu senter. Panjangnya segini. Nah, lampu senternya panjangnya segini. Yang ini kepala lampu senternya. Nah, maaf ini adalah bagian belakangnya ya, bagian belakang lampu senter. Yang ini bagian lampunya. Ketika dinyalakan, kira-kira yang garisnya memanjang itu bagian ekornya atau bagian kepalanya? Kepalanya. Ekornya, ekor. Ini kan ekornya yang ada lampunya, ini kepalanya yang ada lampunya. Oh, Kalau lampunya dinyalakan, Kepalanya. ayo kira-kira yang mana yang diperpanjang? Kepalanya. Kepalanya bisa diperpanjang sampai segini, katanya sampai terus sampai digambar sampai nyampe ke rumah akar ya, dan nggak cukup ini layarnya. Nah, oleh karena itu ini kita bisa persingkat menulisnya dengan tanda panah. Artinya sinar garis ini bisa diperpanjang ke arah kanan ya, ini kan kanan ya. Di sini kalau senternya menghadap ke kiri ya berarti bisa diperpanjang ke arah Ke kiri. Iya. Ini artinya sinar garisnya hanya bisa diperpanjang ke arah kanan. Jadi sinar garis itu panjangnya hanya bisa ke satu arah saja yang bisa diperpanjang. Di sini. Ya, Nanti nih dituliskan. Ya. Jangan lupa. betul. Nanti kalian harus mencatatnya. Oke. Sinar garis bisa diperpanjang ke salah satu arah saja ya. Gitu. Nah, udah ada garis lurus, udah ada sinar garis. Kalau sinar, ingat ke sinar lampu senter. Berarti yang diperpanjang. Boleh ke toilet nggak? Ya silakan. Hanya ke satu arah saja. Nah, pertanyaan di sini, kalau contoh-contoh benda yang tadi kalian sebutkan, itu contohnya apa ya? Masuk ke garis lurus kah? Atau ke sinar garis kah? Garis lurus. Garis lurus. Hanya tadi ada batasnya. Itu segmen garis. Ke sinar garis. Berarti kalau ke sinar garis, panjang bukunya bisa diperpanjang lagi. Tidak, itu segmen garis. Itu adalah, Segmen garis. apa itu segmen garis? Segmen garis. Segmen atau garis. Atau uang garis adalah garis yang dialami oleh suatu titik sedangkan Sedangkan? Oke, kata siapa ya segmen garis? di buku. Di buku, katanya udah belajar dari buku. Oke, betul ya. Nah, contoh-contoh benda yang tadi kalian sebutkan itu tidak masuk kedua-duanya. Bukan contoh garis lurus, bukan juga contoh sinar garis, tapi itu masuknya ke Segmen garis. segmen garis. Segmen garis atau ruas garis. Ada yang menyebutnya segmen, ada yang menyebutnya ruas. Sama saja ya. Nah, kalau segmen garis atau luas garis itu panjangnya ada batasnya. Jadi tidak bisa diperpanjang ya. Betul, bisa diperpanjang ke arah manapun. Posisi tidak bisa diperpanjang. Karena Nah. ke kiri, ke atas, bawah. Betul, kalau segmen garis, nih. Ah, udah, gitu? Iya. Iya, udah. Ingat tadi pengertian garis adalah kumpulan. Batasi. Nah, ingat tadi kumpulan titik-titik kan? Berarti di Iya. ujung sini ada titik, satu titik. Di ujung sini juga ada satu titik. Ya udah, dibatasi oleh kedua titik. Titik di kanan, di kiri. Segmen garis permanen tidak bisa dipanjangkan atau harus ada proses untuk memanjangkan. Pintar. Berarti segmen garis itu permanen, tidak bisa dipanjangkan. Betul, ya. Karena sudah ada batasnya. Hingga kalau kita menggariskan sebuah garis dengan panjang 10 cm di buku, ya udah. Jadi nggak tiba-tiba ketika kalian tutup bukunya, terus kalian buka lagi tiba-tiba garisnya jadi panjang sampai ke dapur, enggak ya? Itu serem. Nah, gitu kalau segmen garis. Nah, beda dengan sinar garis. Kalau sinar garis dia masih bisa diperpanjang. Oke, sampai sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh
garis lurus di kehidupan kita sehari-hari. Jalan. Jalan. Kita garis jalan, cakep ya, jalan itu terus aja diperpanjang, terus berpanjang ya. Jalan, iya, selama jalan tersebut masih nyambung, maka jalan tersebut panjang, tidak terbatas ya. Terutama jalan yang lurus Langit. bukan lagi jalan Sunda namanya. Oke, sekarang sinar garis tadi sudah ada contohnya. Oke, coba Miss Ina mau tanya dulu deh. Yuk, tanggal berapa sekarang? 21. Nomor absen 21, siapakah? Siapa ya kayaknya atau Siapakah absen nomor 21? Kita tengok-tengok. bukan aku? Kita tengok-tengok absen nomor 21. Kita tengok-tengok. 21 itu Rasya. Hai Rasya. Rasya, Miss Ina mau tanya. Miss Ina punya sebuah garis yang digambarkan seperti ini. Perhatikan. Nah, ini disebutnya apa ya namanya Rasya ya? Apa ya? Coba siapa yang bisa bantu raise hand? Anti Bu, anti. Anti, oke. Anti, ini namanya garis apa? Sinar garis. Sinar garis. Ada satu panah. Iya, Anti. Kenapa disebut sinar garis, Anti? Sinar garis bisa diperpanjang. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya sinar garis. Iya, Anti tahu sinar garis ini dari mana? Ada ciri-ciri apa? Ada bisa bantu. Panjang. Coba. Dari Bintang. dari arah panah. Dari tanda panah, Peter. Ciri-cirinya ketika kita menuliskannya, terdapat tanda panah di salah satu sisinya. Terima kasih anak-anak lain sudah saya ingin membantu ya. Tapi kita beri kesempatan dulu. Coba Rasya. Ibu. Ya. Emang kalau nggak dikasih titik sinar garis nggak apa-apa atau harus dikasih titik? Titik atau panah? Iya, panah. Titik yang di belakang. Yang ini nggak apa-apa, nggak dikasih titik yang besar gini juga nggak apa-apa. Itu tadi Miss Ina hanya menggambarkan untuk membedakan ekor senter dan juga kepala senter. Nggak usah dikasih titik juga kan sebetulnya bahwa garis itu terdiri dari sebuah titik, gabungan dari titik. Sebetulnya di ujung sini tuh ada titik ya. Jadi nggak harus dibatasi oleh satu titik lagi karena ujung ini tuh udah berupa titik. Gitu. Dan untuk membatasi jelas ya. Misalnya kalian mau menggambar sebuah persegi. Nah, sisi-sisinya itu kan berbentuk garis, pinter. Nah, Aku tadi mau ngomong tapi takut salah. nah itu dia. Ya, kalau belajar kata juga jangan takut salah. Kalau takut salah mah wajar, nggak apa-apa. Yang nggak wajar itu takut benar ya. Ya, nih salah satu manfaat sisi ya, garis itu tadi untuk menentukan lokasi. Yang kedua untuk membatasi katanya. Terus ada lagi tidak manfaat garis apa ya? Untuk menentukan berapa panjang benda. Untuk mengukur, pintar ya, sebagai alat pembanding ya, alat pembanding pengukuran. Misalnya panjang buku di kehidupan aslinya, panjang buku paket itu misalnya 30 cm. Tapi ketika kita akan menggambarkan di buku tulis otomatis kan nggak cukup dah, nggak muat. Nah kita menggambarnya di andaikan saja. Andaikan ini ada sebuah buku. Nah di sini kita kasih keterangan aja 30 cm. Nah meski demikian bukan berarti panjang garis ini 30 cm kan? Itu hanya sebagai simbol saja. Oke, pintar. Alhamdulillah kalian sudah sampai ke contoh garis di kehidupan nyata, kemudian ada juga manfaat garis ya. Nah sekarang ya silakan. Garis berdasarkan posisi. Satu. Garis apa? Disebut juga garis Dua garis horizontal. Nah garis vertikal ini biasa kita sebut dengan garis tegak. Berarti posisinya seperti apa kalau tegak? Tegak kayak gini. Ya tegak kayak gini. Berdiri ya, seperti berdiri. Bukan datar. Nah, Tidak gitu. bengkok. Tidak bengkok. Nah, mau ruas garis, mau segmen garis, mau garis lurus. Kalau posisinya begini, ini disebutnya garis vertikal. Selain itu, ada lagi? Horizontal. Dan disebut juga Kedua. garis horizontal atau garis mendatar. Garis horizontal. Kalau horizontal berarti mendatar. Garis horizontal, mendatar, atau disebut juga garis tidur. Nah, garis tidur. Jadi kalau garis tegak yang tidur ada yang tegak, ada yang tidur. Kalau yang tegak namanya vertikal, kalau yang tidur horizontal. Ingat bantal. Bantal kan buat tidur. Nah, kalau horizontal, oh iya berarti garis untuk tidur, bukan ya? Garis yang posisinya
Jadi kita kayak gini. Lurah. Posisinya Yang lagi rebahan Lagi katanya ya, rebahan. kaum rebahan ini garis rebahan ya. Semuanya dihapus dulu. Semuanya hapus dulu. Aku bisa ada. Miss Ina mau minta 3 orang, yaitu Dani, Bintang, dan Alia. Dengarkan baik-baik perintahnya. Dani, gambarkan garis lurus vertikal. Bintang, gambarkan sinar garis vertikal. Alia, gambarkan segmen garis horizontal. Enggak yang bisa lurus saya ini. Oh, garisnya. Iya. Yuk, kita tunggu. Hmm. Sambil menunggu Dani, kita cek dulu punya Bintang. Nih, teman-teman, Bintang sudah menggambar. Oke, Dani udah ada? Sudah? Selesai? Selesai. Yakin? Kan aku bikin sendiri. Yakin, Dani? Yakin? Iya. Dani diminta menggambarkan sebuah garis lurus vertikal. Ada yang kurang. Apakah yang kurang? Nggak ada tanda-tandanya. Nah, pinter. Dani, silakan ditambahkan tanda-tandanya. Udah. Itu yang bawahnya belum. Yang bawahnya belum tanda-tandanya. Iya. Kalau itu kan kalau kita final garis. Yang Ah, pinter. Nah, sudah bisa membedakan ya bagaimana cara kita menuliskan simbol garis lurus. Kalau sinar garis punya Bintang betul belum? Betul. Betul ya, memanjang ke salah satu arah, mau ke atas boleh, ke bawah boleh. Karena kita punya Alia, betul belum Alia? Betul. Betul ya, Alia. Meskipun sebetulnya kita tidak perlu menuliskan garis lagi di ujungnya, ya, kita sudah tahu bahwa ini ada batasnya. Oke. Sudah terbayang semuanya? Udah. Ya. Sekali lagi tanya esok, silakan dihapus dulu semua. Gambarnya. Oke, jangan hapus. Gantian ya. Silakan tanya, tanya dulu. Silakan tanya. Yang mau menggambar. Kita lanjutkan. Nah, garis-garis ini apakah ada hubungannya atau tidak? Apakah garis-garis ini ada hubungan? Apakah berhubungan baik atau hubungan buruk? Baik. Baik, katanya hubungannya baik-baik saja. Oke, kita hapus dulu. Coba semuanya kita buka halaman 130. Silakan. Yang pertama, hubungannya sejajar. Sejajar itu apa? Sejajar itu, ada sejajar itu. Kita akan pernah potong garis dari tersebut di potongnya sampai satu juga. Oke, semuanya coba perhatikan ke sini. Disimpan dulu gambar-gambarannya ya dari sayang. Dan tuh udah bisa bikinin kotak buat kita. Terima kasih ya. Dan perhatikan dulu semuanya ke sini. Yang pertama, hubungan garis itu adalah sejajar. Artinya, nih, di sini punya 2 buah garis. Nah, sejajar itu artinya ketika dia diperpanjang sampai sejauh manapun mereka tidak akan berpotongan, tidak akan bersentuhan. Karena sejajar posisinya. Mau posisinya vertikal, mau posisinya horizontal, Mau sudutnya ada. mau diagonal. Kalau diagonal berarti tidak. Kalau diagonal berarti miring. Atau enggak Miss? Atau enggak sekali. Nah, coba kita perhatikan. Ini Miss Ina punya 3 pasang garis ya. 3 pasang garis. Yang pertama garis lurus horizontal, yang kedua vertikal, yang ketiga diagonal. Yang ini, 2 garis ini kalau diperpanjang terus ya, yang ini juga kalau diperpanjang terus mereka tidak akan berpotongan. Kenapa? Karena posisinya sejajar. Gitu. Coba sekarang kalian bayangkan apa yang terjadi dengan kedua buah garis ini. Apakah ini 2 buah garis yang sejajar atau bukan? Tidak. Kenapa? Ini bukan sejajar. Karena ntar kalau mereka dipanjangin pasti nabrak. Karena kalau ada salah satu diperpanjang pasti nabrak. Kita bukan. Ini kita perpanjang ke atas, ini kita perpanjang ke bawah, ini ke bawah, ini ke atas. Nah, kan nabrak jadinya. Berarti ini garis sejajar kan? Bukan. Bukan ya, bukan garis sejajar. Oke, nah sekarang Miss Ina mau pause dulu screen-nya. Silakan kalian siapkan pensil atau pulpen atau semua. Silakan praktekkan membuat 2 buah garis sejajar. Tunjukkan ke kamera. Terserah posisinya mau bagaimana, mau miring, mau tidur, mau tegak. Yang penting 2 buah garis sejajar. Ini sudah. Tunjukkan ke kamera. Ini saya udah. Karena betul. Nanti betul. Alif, mana satu lagi? Miss. Tapi bilang aku. Raffi, mana Raffi? Tunjukkan ke kamera. Berpotongan. Pinter. Kebalikan dari garis sejajar itu berpotongan. Tahu Miss. Aku tahu makanya. Coba, garis berpotongan apa sih? Tadi berpotongan adalah garis. Garis yang kita. Iya juga ada. Garis Oh garis. Ah, pinter. Kenapa sudah menemukannya? Garis ada salah 2 garis sejajar maka sejajar maka dari akan memotong garis yang kedua. Cakep. Nah,
Berarti kalau garis berpotongan, salah satu garisnya tidak sejajar dengan garis yang lain. Oh maaf, tadi ada tambahan ya. Ini meskipun 2 garis, kalau misalnya sejajar itu mau 3 garis, mau 4 garis, 5 garis ya. Kalau semuanya sejajar, semua garis itu kita akan berpotongan. Nah, kalau berpotongan berarti kebalikan dari sejajar ya. Nah, ini berpotongan. Ini berpotongan. Ini. Nah, ini berpotongan. Ciri-ciri berpotongan itu ada 1 titik potong ya. Minimal ada 1 titik potong. 1 titik potong itu apa? 1 titik pertemuan antara kedua garis tersebut. Nah, ini titik potongnya di sini nih. Di sini kasih garis dulu. Nah, gini ya. Nah, ada 1 titik potong. Di mana titik potongnya? Ya, ini titik potongnya di sini. Di atas, Ini titik potongnya di sini. di tengah, Nah, di atas. gitu. Mana titik pertemuan garis itu juga di tengah. Iya. Nah, sekarang Yang masih berada di suatu titik lain. iya. Jadi titik potong itu adalah titik pertemuan kedua garis ya atau lebih. Jadi kalau ada 3 garis, 4 garis, 5 garis yang berpotongan itu pasti ada 1 titik potongnya ya. Titik pertemuannya. Yang ketiga kayak jarum jam. Ambil dulu, jangan lupa yang ketiga. Di sini mau ngecek dulu, silakan kalian buat. Yang kedua yang ketiga. Oh, yang kedua, yang ketiga. Tambah Seperti aja. yang ya. Oke, silakan buatlah 2 buah garis yang berpotongan sekreatif mungkin. Mulai tunjukkan Di buku. dari titik apa ya? Garis berimpit disebut garis berimpit adalah garis yang memiliki garis berimpit bersekutuan. Apa itu persekutuan? Apa ya? Yang berarti aku Lipatan persekutuan. Apa ya? Garis coba. Lipatan persekutuan. Yuk semuanya perhatikan lagi di sini. Di sini punya sebuah garis berwarna merah. Nah, ini garisnya hanya 1 garis saja. Tiba-tiba adalah sebuah garis lain yang ikut nimbrung di tempat yang sama persis dengan garis yang tadi. Nah, sama persis posisinya. Ini Miss Ina agak geserin sedikit, kelihatan yang merahnya ya. Nah, yuk, lihat. Nah, inilah yang disebut dengan garis berimpit. Oh, ngerti. Jadi garisnya nempel gitu, di tempat yang sama nempel. Jadi garis lainnya. Ditimpa. Nah, coba sekarang pertanyaannya, kita bisa nggak membuat garis berimpit pakai pulpen, pensil atau sumpit? Sepertinya bisa tapi Bisa. Bisa Tidak. Bisa tidak? Mungkin gini. Nah, itu namanya baru garis sejajar ya. Kalau seperti ini, Tidak bisa Miss. nah kalau ini garis sejajar ya. Yang kita bisa digambar. Kalau bisa Nah. pulpennya dimasukin. pinter. Kalau bisa kita buka pulpennya, lihat yang bagian dalamnya. Cakep. Pinter. Satu ginian Nah, doang. nah, ini contoh garis yang berimpit nih, masukin tintanya. Nah, ada dalam posisi yang sama kan? Tuh. Oke, ada garis berimpitnya. Nanti jatuh. Garis sejajar. Berarti ada garis berimpit vertikal dan horizontal. Iya, sama. Kalau posisinya boleh vertikal, boleh horizontal, boleh diagonal ya. Mau apapun itu garisnya. Oke, sekarang saya mau tanya. Contoh garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari apa? Garis sejajar. Buku. Garis buku, garis buku, garis tulis, katanya pinter. Kenapa apa tadi? Sumpit. Apalagi? Sumpit. Sumpit. Nah, sumpit penggunaannya sejajar atau enggak? Kan sumpit ini. Oh yang kayak berpotongan. Miss. Oh, garis. Oke, Telepon. garis. Terus, Pakai Garis laptop. apa? nah kalau buku pakai, Jendela. hati-hati, Jendela. hati ada bagian garis yang sejajar dan ada yang berpotongan ya. Iya, Laptop Bu. sama laptop pun ya, betul. Ada yang garis sejajarnya dan ada juga yang Sampai tabrak. coba siapa yang suka menyeberang jalan dengan betul? Oh, Oh zebra cross. Zebra cross. Zebra cross. Gua jalan beda arah. Nah, zebra cross. Terus apa lagi yang sejajar ya? Kantor. Jalan raya pinggirannya bisa, tapi kalau jalan tol kan kalau ada jalan dari Tempat tol pensil yang kotak Miss. berpotongan. Tempat pensil yang kotak boleh ya, ada bagian sejajarnya dan ada juga bagian berpotongannya. Ayo apa lagi ya? Guling. Siapa yang suka naik kereta api? Rel. Ya. Pinggiran rel keretanya ya. Oh iya benar. Kedua sisi rel. Coba kalian bayangkan kalau kedua sisi rel itu nggak sejajar. Apa yang terjadi dengan keretanya? Anjlok. Kereta kebelah. Anjlok, oh, lengkap. Oh Miss Bu. Anjlok juga ya bisa. Kalau jendela bisa nggak? Bisa ya, jendela, pintu, Papan tulis bisa nggak Bu? papan tulis bisa. Cuma mesin di sini nggak tuliskan karena benda-benda tersebut selain memiliki garis sejajar juga memiliki garis berpotongan. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, lihat. Ini contohkan buku ya. Garis sejajarnya yaitu garis kanan dan kiri itu sejajar. Pas banget. Di kanan dan kiri. Di atas dan bawah itu sejajar.
Tapi tepi kanan dan tepi atas itu sejajar atau berpotongan? Berpotongan. Ya, yang ini ke sini, yang ini ke sini, dia berpotongan di satu titik sudut. Please izin ke toilet. Iya, silakan. Iya, di sudutnya sama dengan meja. Ada keluar dari kelas. Oh, Arya keluar dari kelas. Silakan Arya masuk kembali. Kita dudukan kembali ke posisinya. Ya, kenapa keluar kelas? Ya, diulang ya. Untuk meja, buku, jendela, papan tulis, laptop, itu benda-benda yang memiliki selain sisi sejajar juga memiliki sisi yang berpotongan. Sisi sejajarnya sisi kanan dan kiri, sisi atas dan bawah ya. Oke, kita kembali ke share. Mau izin ke toilet. Silakan. Ya, boleh di toilet. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya, selesai sudah kegiatan belajar matematika kita hari ini. Apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Garis. Arti garis itu adalah Sejajar. Ini Garis bersih. jenis garis. Garis vertikal. Oke, ini jenis maaf garis. tadi Ya, silakan. keluar. Oh, keluar. Oke, Fidel masuk lagi, Anti masuk lagi. Silakan. Mati lampu tadi. Anti duduk kembali ke kursinya. Fidel juga sudah duduk lagi. Garis satu dua. Oke, Asyam diulang. Jenis-jenis garis lengkap Asyam. Apa jenis garis ada tiga yaitu Garis garis lurus, lurus, sinar garis, luas garis, sinar garis, dan garis dan atau luas garis. Kalau berdasarkan posisinya, Mbak ini Mbak Yes. garis horizontal itu sejajar. vertikal dan horizontal. Gazi, kalau hubungan dua garis ada berapa macam hubungannya Gazi? Hubungannya ada berapa macam? Baru kan? Mana Gazi hilang? Gazi, di mana duduknya? Sebelah David. Sebelah Davin. Ada juga. Tak ada Gazi di sini. Apa keluar? Azka deh. Sebelah David gajinya lagi kemana? Azka, hubungan dua garis apa aja hubungannya Azka? Satu, hubungannya tadi Satu Sejajar. sejajar. Terus dua, Berpotongan. berpotongan. Tiga, bersempit. berimpit. Ya betul, Azka tadi berimpit. Benar yang bilang berimpit. Oke, terima kasih ya anak-anak hebat. Untuk evaluasinya hari ini, soal-soalnya nanti akan Ibu infokan. Kita akan mengerjakannya via kuisis ya. Oke, baik anak-anak silakan duduk kembali di kursinya masing-masing. Violet kembali ke kursinya. Nah, kita pindahin dulu Violet sampingnya Raihan aja. Oke anak, alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita. Mudah-mudahan hari ini bertambah lagi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Baik, sebelum menginjak pelajaran selanjutnya kita tutup dulu. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan dua garis sesi kedua ya, lanjutannya ya. Nanti silakan kalian kalau ada yang ingin dari dulu di rumah silakan boleh. Oke.
Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat istirahat.